Apakah Anda lelah dengan perubahan kebijakan yang tidak jelas? Tidakkah akan lebih baik jika ada lembaga yang mewakili suara rakyat dan daerah dalam pemerintahan? Kenali Lembaga Perwakilan. Lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari DPR, DPD, dan MPR yang berfungsi untuk mewakili rakyat dan daerah. Mereka bertugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memperjuangkan kepentingan daerah. Bagaimana cara kerja? Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta melibatkan anggota dari berbagai daerah. Plus, mereka menjaga partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan. Menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Menjaga keseimbangan kekuasaan. Apa kata masyarakat tentang lembaga perwakilan? Suara rakyat penting. Dukung lembaga perwakilan. Ukuran dan komposisi parlemen. Parlemen adalah lembaga penting dalam sistem pemerintahan. Pernahkah kamu berpikir bagaimana ukuran dan komposisi parlemen ditentukan? Ukuran parlemen bisa sangat bervariasi di setiap negara. Misalnya, Amerika Serikat memiliki 535 anggota Kongres. Inggris memiliki lebih dari 600 anggota. Sementara Indonesia ada 711 anggota parlemen. Tetapi, bagaimana ukuran parlemen ditentukan? Untuk menentukan ukuran parlemen ada beberapa faktor yang memengaruhinya seperti jumlah penduduk, serta kebutuhan representasi politik di negara tersebut. Biasanya, semakin besar populasi, semakin banyak pula anggota parlemen untuk memastikan suara rakyat terwakili. Selain ukuran, komposisi parlemen juga penting. Komposisi ini mencerminkan berapa banyak kursi yang dimiliki oleh berbagai partai politik atau kelompok independen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemilu organis dan mekanis. Sistem pemilu organis didasarkan pada prinsip bahwa pemilu adalah bagian dari perkembangan sosial yang alami. Dalam sistem ini, mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan struktur sosial suatu masyarakat. Contohnya, dalam beberapa negara, pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau komunitas tertentu karena faktor sosial dan sejarah yang berpengaruh dalam kehidupan politik mereka. Sedangkan, sistem mekanis berfokus pada aturan yang jelas. Misalnya, dalam sistem proporsional, kursi dibagikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai politik. Sementara dalam sistem mayoritas, kandidat yang mendapatkan suara terbanyak dalam suatu wilayah pemilihan akan memenangkan kursi tersebut. Sistem distrik dan sistem mayoritas pluralitas. Bagaimana sistem distrik dan sistem mayoritas pluralitas bekerja? Halo, teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara memilih pemimpin atau wakil rakyat dalam pemilu? Nah, ada dua sistem utama yang digunakan di dunia, yaitu sistem distrik dan sistem mayoritas pluralitas. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada sistem distrik. Dalam sistem ini, suatu negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan.
Setiap distrik hanya memilih satu perwakilan yang mendapat suara terbanyak. Sekarang, bagaimana cara menentukan pemenang? Sistem mayoritas pluralitas menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara terbanyak. Siapapun yang memiliki suara paling banyak, dialah yang menang, meskipun tidak mendapatkan lebih dari 50%. Tapi tentu saja, setiap sistem punya kelebihan dan kekurangan. Sistem distrik lebih sederhana dan menghasilkan pemerintahan stabil, tapi bisa mengabaikan suara minoritas. Sedangkan sistem mayoritas pluralitas lebih cepat dan efisien, tapi kurang representatif. Jadi, itulah dua sistem utama dalam pemilu. Setiap negara memilih sistem yang paling sesuai dengan kondisi politiknya. Sekian materi dari saya, sampai jumpa lagi teman-teman.